Capek nggak sih jadi seorang Lucinta Luna si perempuan itu? Jujur capek. Mau lu hujat gue kek, mau lu ngatain gue bodo amat, gak peduli gue. Halo saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, kali ini saya ingin membahas sebuah tema yang cukup fenomenal dan pro kontranya sangat tinggi teman-teman ya, yaitu tentang LGBT. Khususnya dalam kesempatan ini yaitu tentang transgender. Mungkin teman-teman banyak sekali ya orang-orang awam seperti kita itu nggak ngerti apa sih itu LGBT gitu. Itu singkatan dari apa? Banyak yang kurang tahu begitu. Ternyata teman-teman, LGBT itu adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, transgender ya. Jadi L-nya lesbian, G-nya gay, B-nya biseksual, dan T-nya transgender. Jadi LGBT teman-teman ya. Sekarang di hari-hari yang terakhir ini begitu banyak dan gencar sekali dikampanyekan ya di seluruh dunia tentang LGBT ini teman-teman. Mereka menuntut kesamaan hak di depan hukum ya dan di depan masyarakat teman-teman. Nah, kita tahu bahwa ini menuai pro dan kontra terutama di Indonesia. Di Indonesia saya pikir itu masih banyak kontranya daripada pronya ya teman-teman ya. Nah, tapi aneh juga gitu bahwa respon dari masyarakat kita LGBT menjadi public figure ya, banyak masyarakat juga yang menikmatinya begitu. Ya, banyak yang menikmatinya teman-teman ya, dan bahkan mereka dielu-elukan begitu kan, dan banyak juga mendapat tempat di hati masyarakat. Nah, ini lucunya ya. Nah, tapi mungkin ini adalah salah satu tanda dari akhir zaman ya teman-teman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan berfokus hanya membahas tentang transgender ya. Karena ini sangat marak sekali ya, di Indonesia pun sudah tidak asing teman-teman, dan kita tidak perlu sebut nama. Begitu banyak transgender yang sudah buka-bukaan ya, bukan rahasia lagi, tetapi sudah begitu open ya terhadap masyarakat ya, bahwa dia adalah seorang transgender. Bahkan bagaimana dia mengubah dirinya itu, bagaimana prosesnya itu diposting ya, prosesnya step by stepnya teman-teman, sampai dia berubah begitu. Kalau kita bicara LGBT tentunya kita bicara lesbian ya, gay, kemudian biseksual dan transgender. Tetapi dalam kesempatan ini kita hanya fokus akan membahas transgender teman-teman. Kita tidak berbicara bagaimana pendapat seorang medis, bagaimana pendapat seorang psikolog, bagaimana pendapat seorang sosiolog, bagaimana pendapat seorang humanis, tapi kita akan melihat bagaimana pendapat seorang teolog teman-teman ya. Apa kata Alkitab tentang transgender teman-teman ya. Dikenal ada transpuan, ada transpria ya. Jadi dulunya dia adalah perempuan, kemudian dia jadi pria. Sementara transpuan adalah dulunya dia pria jadi perempuan. Apakah ini diperbolehkan? Apa kata Alkitab tentang ini teman-teman ya? Kita akan saksikan. Apakah transgender ini bisa bertobat? Lalu bagaimana pertobatan mereka diterima oleh Allah? Ya. Lalu apa pula konsekuensi dari seorang transgender yang akhirnya sadar sehingga dia ingin kembali ke asal ya. Kalau dia pria ingin kembali menjadi pria, kalau dia wanita ingin kembali menjadi wanita, ingin hidup normal ya seperti dia diciptakan oleh Allah. Nah, kita akan membahas ini teman-teman bersama seorang pakar teologi yaitu Dr. Stephen Einstein Liao ya. Beliau akan membahas panjang lebar tentang transgender ini tentunya dari pandangan Alkitab teman-teman. Untuk itu, untuk menambah wawasan kita semua, mari kita saksikan video ini sampai selesai, dan banyak sekali hal-hal yang sangat penting yang harus kita ketahui. Karena jangan salah teman-teman, mungkin di dalam rumah kita ya,
atau di lingkungan kita atau dalam keluarga besar kita ada yang berpotensi menjadi transgender, ya. Apakah orang terdekat kita atau lingkungan kita tidak tahu. Untuk itu kita harus tahu yang ingin disampaikan oleh Dr. Stephen Einstein Liao ini. Sebelumnya teman-teman, tolong dipastikan dicek kembali apakah tombol notifikasi lonceng ya Anda di channel saya sudah aktif. Kalau belum, tolong ditekan ya teman-teman, agar Anda terus terupdate dengan video-video terbaru saya. Dan jangan lupa teman-teman untuk Anda like, subscribe, dan Anda share ya. Terima kasih untuk penonton setia saya ya untuk channel Noverina Solihin ini. Terima kasih untuk dukungan dan support Anda selama ini sehingga channel ini terus berkembang teman-teman. Dan saya mohon jangan berhenti untuk mendukung channel Noverina Solihin teman-teman, karena dengan demikian berita Injil terus kita sebarkan ke seluruh penjuru bumi dan banyak orang mengenal kebenaran dan diselamatkan. Dan itu sangat menyenangkan hati Tuhan teman-teman, dan saya yakin Tuhan akan membalas semua kebaikan Anda. Selamat menyaksikan. Homoseksualitas dengan transgenderisme saat ini berhubungan. Ya, makanya sering disebut sebagai LGBT. Saya yakin istilah ini mungkin beberapa tahun lalu masih banyak orang tidak terlalu familiar, tapi saya yakin untuk sekarang ini kebanyakan orang sudah paham ya LGBT, sudah pernah mendengarnya, bahkan ada isu-isu. Bahkan masalah transgender ini sendiri saya pantau sekilas di media massa juga belakangan ini mencuat, gitu kan? Ada tokoh-tokoh yang dikira ya atau ada yang dikira perempuan ternyata laki-laki, baik itu di kepolisian, di tentara dan lain sebagainya. Kemudian ada tokoh-tokoh lain lagi yang ya laki berubah jadi wanita, lalu ada yang ketangkep lah narkoba, lalu polisi bingung memasukin ke sel mana, sel laki, sel perempuan dan lain sebagainya. Macam-macam ya. Jadi artinya begini, isu ini bukan hanya untuk di textbook saja lagi, bukan hanya sekedar teori, tetapi ini sesuatu yang sudah muncul di masyarakat begitu. Bagaimana kita harus menghadapinya. Oleh karena itu kita ingin, sama seperti minggu lalu kita membahas mengenai homoseksual, kalau kita tidak memiliki kiblat yang jelas, kalau kita tidak memiliki fondasi yang jelas, maka kita akan bingung, ya, kita akan terombang-ambing. Nanti si A bilang begini, si B bilang begini, dokter ini bilang begitu, dokter itu bilang begini, psikiatris ini bilang begitu, psikiatris ini bilang begini, negara ini, karena tiap negara juga punya haluan yang berbeda ya, negara ini mengizinkan begini, negara ini tidak mengizinkan begini, lain sebagainya. Jadi kalau kita hanya bermain di situ saja, ya nggak akan ada suatu kesimpulan yang pasti, karena semuanya berubah-ubah terus. Oleh karena itu, yang saya ajak kita lakukan adalah suatu hal yang berbeda, yaitu kita ingin melihat dari sudut pandang Alkitab, dari sudut pandang firman Tuhan, karena firman Tuhan itu kekal adanya dan memiliki otoritas yang menetap. Gitu. Oke, jadi pertama-tama saya ingin mendefinisikan dulu apa itu transgenderisme ya. Apa yang dimaksud dengan transgender? Sama seperti minggu lalu kita mendefinisikan homoseksualitas adalah ketika seseorang punya ketertarikan seksual atau bahkan sampai kepada tindakan seksual atau bahkan sampai kepada pernikahan dengan yang satu jenis kelamin dengan dia, laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Nah, sekarang transgenderisme ini, jadi ada kata trans itu artinya berubah gitu ya. Transgender jadi mengubah gender. Mengubah gender. Jadi transgenderisme sebenarnya adalah suatu gerakan atau suatu paham bahwa manusia bisa mengubah gendernya. Mengubah gendernya atau boleh menentukan gendernya sendirilah. Dia mau menjadi gender apa. Gitu. Nah, terkait dengan masalah ini juga adalah suatu konsep bahwa nomor satu, gender itu bukan hanya dua. Ini di dalam kamus LGBT atau di dalam paham LGBT, gender itu bukan hanya dua katanya.
tentu saya yakin kalau kita semua yang sudah dewasa pernah pastinya mengisi formulir ya. Formulir apapun lah, dari yang sepele sampai yang rumit gitu ya, misalnya di kantor imigrasi, kantor polisi, bahkan ke sekolah pun kita isi formulir, pasti ada biasa pertanyaan jenis kelamin gitu kan. Nah, kalau orang zaman dulu jenis kelamin ya pilihannya dua, laki-laki atau perempuan gitu. Nah, tapi sekarang menurut doktrin terbaru dari kelompok LGBT, ternyata jenis kelamin itu banyak sekali katanya. Ya, banyak sekali. Dan ini sudah terrefleksikan di dalam dunia kita, di mana mereka ingin mencoba ya, mengedepankan filosofi ini. Misalnya di dalam Facebook, ya, sebagai contoh saja satu. Kalau Anda main Facebook, Anda punya Facebook, Anda bisa memilih jenis kelamin atau gender itu banyak sekali gitu. Saya sendiri tidak tahu berapa. Terakhir saya dengar 50-an atau berapa, nggak tahu udah ditambah lagi atau dikurangin sama mereka. Jadi ada sekian banyak gender yang bisa dipilih begitu. Jelas bukan hanya laki-laki, perempuan, ya, tapi banyak sekali. Ya. Yang aneh-aneh lah begitu. Jadi bukan hanya laki-laki dan perempuan begitu. Dan kenapa mereka bikin demikian? Karena mereka punya suatu doktrin ya, bahwa gender itu beda dengan jenis kelamin. Jadi di dalam dogma LGBT, jenis kelamin dengan gender itu tidak persis sama. Gitu. Jadi gender itu ya menurut mereka itu fluid, artinya bisa berubah-ubah. Gitu. Dan mulai diserukan suatu teori bahwa gender itu hasil dari konstruksi sosial. Konstruksi sosial, gender itu bukan sesuatu yang kita lahir, oh kamu lahir laki-laki, kamu lahir perempuan, bukan. Tapi identitas laki-laki dan perempuan ini adalah bentukan sosial katanya. Social construct. Ya. Dan tidak memiliki basis biologis. Gitu. Sehingga mereka berkata bahwa karena gender ini bersifat fluid, maka seseorang bisa mengubah gendernya. Dan kalau dia mengubah gendernya, dia punya hak juga untuk mengubah tubuhnya untuk menjadi cocok dengan identitas gender barunya. Jadi seseorang yang lahir dengan tubuh perempuan, dia bisa bilang, tapi saya merasa saya laki-laki. Gitu. Lalu dia mencoba untuk menghilangkan atau memodifikasi tubuhnya yang sekarang dimungkinkan dengan berbagai operasi, gitu ya. Walaupun belum bisa sempurna tentunya, tidak bisa dia menjadi seperti laki-laki penuh, gitu ya. Tapi minimal ya dimirip-miripkan lah dengan laki-laki. Gitu. Demikian juga seorang laki-laki yang dia bisa berkata, saya merasa saya perempuan. Dan dia bisa mengubah tubuhnya melalui operasi dan sebagainya. Ya, sekali lagi untuk mirip dengan perempuan. Walaupun sekali lagi tidak bisa 100%. Gitu. Oke, nah kita ingin melihat bagaimana kata Alkitab mengenai hal tersebut. Apakah Alkitab ada berbicara mengenai hal ini? Dan jawabannya tentu saja Alkitab berbicara mengenai hal ini. Ya, coba kita lihat beberapa hal. Misalnya di dalam yang paling dasar lagi, kita buka dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-27. Oke, dan saya minta tolong dibacakan oleh host kita atau moderator Saudara Joshua. Ya, Kejadian pasal 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Oke. Jadi ini adalah pernyataan kesimpulan Tuhan mengenai penciptaan manusia. Dan jelas sekali ada beberapa pernyataan yang sangat tegas di sini. Satu, bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi manusia diciptakan menurut gambarnya. Kemudian pernyataan berikut lagi adalah bahwa manusia diciptakan laki-laki dan perempuan. Ya, laki-laki dan perempuan. Dan itu berarti Tuhan hanya menciptakan dua jenis
kelamin atau dua jenis gender gitu. Itu laki-laki dan perempuan. Tidak ada gender ketiga, keempat, kelima, keenam dan lain sebagainya. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Ayat ini bukan hanya ada dalam Perjanjian Lama, ayat ini juga dikutip dan ditegaskan oleh otoritas tertinggi bagi kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Coba kita buka dalam Matius pasal 19. Matius pasal 19, ayatnya yang keempat. Ya, silahkan dibacakan. Ya, Matius pasal 19 ayat keempat. Jawab Yesus, "Tidaklah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan?" Oke, jadi jelas ya, Tuhan Yesus menegaskan apa yang dicatat oleh Kejadian, oleh Musa di Kejadian. Sebenarnya itu firman Tuhan juga. Tuhan inspirasikan Musa untuk menulisnya, bahwa Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Nah, dengan demikian sudah membantah teori LGBT bahwa ada banyak gender. Ada banyak gender. Dan kemudian juga membantah sebenarnya konsep bahwa seseorang bisa beralih. Saya merasa bahwa tubuh saya laki-laki, tapi jiwa saya perempuan, katanya. Nah, tidak ada yang seperti itu. Karena laki-laki maupun perempuan, ya, itu bukan pilihan kita sebenarnya. Itu adalah sesuatu yang Tuhan tentukan bagi kita ketika Dia menciptakan kita di dalam rahim ibu kita. Gitu. Itu adalah sesuatu yang memang dari sananya. Gitu. Dan sangat menarik sekali bahwa kaum LGBT ini kan seringkali mengaku mereka ini sangat progresif gitu. Menurut mereka, ini istilah mereka ya, progresif, sangat progresif. Jadi mereka berkata, wah kita ini sudah berpikiran maju katanya. Jadi kita menerima hal-hal seperti ini. Tetapi ini bukan masalah progresif atau tidak progresif, ini masalah realita. Ya, kalau seseorang itu laki-laki, dia tidak bisa berkata saya perempuan. Realitanya tidak demikian. Kita bisa tes ini kepada hal-hal lain. Misalnya tinggi saya 170 misalnya ya. Saya tidak bisa berkata, oh tapi jiwa saya tingginya 190. Jadi misalnya saya mau apa ya, sesuatu yang ada ininya, ada batasan tingginya, misalnya ya katakanlah saya mau atau sebaliknya lah ya, misalnya saya mau masuk ke mainan, terus ini mainan cuma boleh buat anak-anak katanya. Tinggi maksimum 120. Ya, saya mau masuk, Pak nggak boleh Pak, ini Bapak kan udah terlalu tua, udah gede badannya, nggak bisa masuk sini lagi. Terus oh memang badan saya gede, tapi sebenarnya jiwa saya itu tingginya 120, jadi saya boleh masuk gitu. Loh, nggak bisa, itu bukan masalah kamu merasa bagaimana. Gitu. Kamu boleh merasa sebagai anak kecil, atau merasa sebagai orang dewasa, tapi sekarang ini kamu tingginya berapa begitu. Jadi sama ya, ada banyak hal yang kita tidak bisa pilih. Ya. Termasuk jenis kelamin kita sebenarnya kita tidak bisa pilih sebenarnya saudara. Kita tidak bisa pilih jenis kelamin kita. Kita itu bawaan dari sana, dari lahirnya kita. Gitu. Karena LGBT yang paling LGBT pun, paling progresif pun dalam tanda kutip, tidak ada yang mengatakan bahwa oh saya bisa ini ya, misalnya ganti tadinya saya misalnya orang kulit putih, saya mau jadi orang kulit hitam. Terus saya orang kulit hitam, saya mau jadi orang kulit sawo matang atau putih dan lain sebagainya. Tidak bisa seperti itu. Dan kalau misalnya ada orang kulit putih lalu bilang, oh saya orang kulit hitam, ya kan, iya bohong kamu begitu. Sama juga mestinya demikian, kalau ada seorang laki-laki bilang dia perempuan, seharusnya kita menyatakan hal yang sama, bohong kamu. Gitu. Kamu pembohong gitu. Nyatanya tidak. Nah, dan Alkitab sangat jelas bahwa Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Dan kalau kita mau mengubah itu, maka berarti kita sedang melawan, kita tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, mungkin ada yang berkata,
Tetapi Pak, tunggu katanya ya. Jadi ada beberapa objection atau protes mengenai hal ini, keberatan gitu. Mungkin ada yang berkata, tunggu dulu, bukankah secara medis ada orang-orang yang jenis kelaminnya tidak jelas gitu. Bagaimana dengan mereka? Gitu ya. Nah, itu menandakan bahwa nggak hitam putih tuh, nggak laki-laki atau bukan hanya sekitar laki-laki atau perempuan, karena ada orang-orang yang secara medis jenis kelaminnya tidak begitu jelas, ada yang menurut mereka punya 2 jenis kelamin dan lain sebagainya. Nah, saya akan menjawab ini. Jawabannya memang bisa ada yang seperti itu. Itu adalah kelainan atau penyakit sebenarnya, gitu ya. Karena Alkitab katakan Tuhan ciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Berarti normalnya seperti itu. Kenapa bisa ada penyakit? Karena memang manusia ini kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa, sehingga banyak hal yang tidak sebagaimana mestinya. Istilahnya kelainan bawaan, penyakit gitu. Dan ini bukan hanya terbatas kepada masalah jenis kelamin atau masalah organ reproduksi gitu. Ini banyak hal gitu. Ada orang yang lahir misalnya jarinya lebih. Manusia kita tahu lahir kan jarinya 10 mestinya. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu di mana orang lahir jarinya 6. Ya, ada yang jarinya 6 jadi 12, ada yang kakinya plus 2 lagi, jadi total 24 dia gitu. Nah, itu kalau ngajarin hitung ya beda itu gitu. Kalau anak-anak kita ajarin hitungan 1 sampai 10 hitung jari gitu kan. Iya. Nah, kalau dia hitung jari jadi 12, jadi sulusin gitu ya. Tapi kita bilang, oh ya itu karena memang ada kelainan genetika. Gitu. Artinya itu bukan suatu hal yang normal gitu. Nah, kelainan-kelainan seperti itu bisa juga terjadi di masalah jenis kelamin sebenarnya, ya. Dan ini berrentang antara yang cuman kelainan sedikit sampai yang kelainannya sampai sangat besar juga ada, begitu. Ya. Tetapi itu tidak masalah karena begini, tetap itu bisa kita kategorikan laki-laki ataupun perempuan, cuman dengan kecacatan bawaan. Lagi pula, kebanyakan yang gerakan transgender itu bukan tentang mereka ini gitu. Ya. Yang dimaksud dengan atau yang lebih banyak dipermasalahkan oleh kaum transgender adalah orang yang sebenarnya secara fisik laki-laki dan wanita yang sehat gitu. Normal, secara fisik nih. Iya, normal-normal aja. Normal gitu, normal, cuman mereka entah kesamber apa gitu kan ya. Atau entah dipengaruhi apa, tiba-tiba pengen menjadi yang satunya lagi. Jadi bukan masalah yang kelainan bawaan ini ya. Yang kelainan bawaan ini ada gitu. Nah, dan saya akan bahas sedikit. Misalnya, ya, ada kelainan bawaan karena begini. Kalau kita turun ke level molekuler atau DNA-nya gitu ya. Laki-laki dan perempuan itu dibedakan dari kromosom seks kita. Karena manusia itu punya 23 pasang kromosom, 23 pasang, dan di pasang yang terakhir ya, yaitu ke-23, nomor 23 itu menentukan jenis kelamin. Dan kalau perempuan itu dia pasangannya XX. Ya, kalau laki-laki itu XY. Gitu. Jadi di kromosom Y ada satu gen namanya gen SRY yang gen itu yang mengaktifasi ya sel-sel tubuh untuk menjadi laki-laki. Jadi memproduksi ya pokoknya semualah yang laki-laki gitu, testosteron dan lain sebagainya. Itu adanya di kromosom Y begitu. Nah, kelainan-kelainan macam-macam. Ya, jadi ada kelainan misalnya disebut sindrom Turner, di mana ada kesalahan DNA, dan ada orang-orang yang lahir dia XO namanya, XO. XO itu jadi ada satu kromosom hilang. Gitu. Kromosomnya hilang satu, jadi mestinya kan XX atau XY. Dia cuma X doang, sampingnya kosong, makanya disebut XO gitu. Sampingnya kosong, jadi XO. Nah, ini kelainan, gitu. Kelainan, tapi kita bilang kelainan ini dia tetap penampilannya tetap wanita sebenarnya. Kenapa? Karena dia punya satu X dan nggak punya Y. Jadi sebenarnya patokan kita secara umum adalah kalau dia punya Y, punya kromosom Y, dia itu laki-laki. Kalau dia tidak ada kromosom Y, berarti dia perempuan. Nah, jadi ada banyak kelainan. Jadi X0 misalnya, jadi X0, jadi nggak ada sisanya. Itu kita anggap perempuan, dan memang secara penampakan dia kebanyakan perempuan penampakannya. Nah, selain yang hilang begitu, hilang satu, ada juga yang
ketambahan satu. Jadi misalnya XX atau XY, sekarang ada yang XXY. Jadi dia berlebih satu kromosomnya. XXY ini disebut sindrom Klinefelter. Nah, dan sebenarnya nggak terlalu masalah juga, walaupun memang akan ada kelainan-kelainan tertentu, tapi secara penampakan XXY ini, sindrom Klinefelter ini penampakannya laki-laki. Gitu. Kenapa? Karena dia ada Y-nya. Ada Y-nya di situ, jadi walaupun dia XXY, kelebihan satu nih, kelebihan 1X. Tapi tetap ada Y-nya, dan karena ada Y, ada gen SRY tadi di kromosom Y, dia akan penampilannya laki-laki, walaupun memang ada kelainan-kelainan tertentu. Gitu. Ada lagi XXX, ada XXX ya, XXX. Jadi itu penampilannya perempuan, karena dia tidak ada Y. Jadi sekali lagi, segala macam kombinasi kelainan, ya, pokoknya yang ada gen SRY itu dia kita anggap laki-laki, ya. Yang tidak ada itu dianggap perempuan. Gitu. Jadi ini masalah medis, ya, memang ada kelainan-kelainan itu sangat jarang ya, kurang dari 0,1% populasi gitu. Mengalami hal-hal seperti ini. Dan sekalipun yang mengalami pun kebanyakan secara tampak luar masih kelihatan normal. Gitu. Nah, tetapi sekali lagi masalah transgender kebanyakan itu bukan mereka ini gitu. Justru mereka ini kebanyakan nggak terlalu mempermasalahkan. Gitu. Ya, misalnya orang yang kena sindrom XO, dia nggak mempermasalahkan, dia memahami dirinya perempuan. Gitu. Orang yang kena sindrom XXY, dia memahami dirinya laki-laki, dan sebagainya. Yang bermasalah dalam transgenderisme adalah orang yang secara fisik normal sebenarnya, tapi dia pengen menjadi yang lain. Gitu. Pengen menjadi lain. Nah, ini yang lebih banyak dipermasalahkan sebenarnya. Nah, sekali lagi jawaban firman Tuhan adalah, Tuhan menciptakan kamu laki-laki dan perempuan, salah satu gitu. Atau kamu mau bilang, Tuhan kau salah ciptakan saya. Berarti kita menuduh Tuhan salah. Nah, tadi kita lihat keberatan dari argumen medis, dan kita sudah bantah itu, kita bilang secara medis nggak ada masalah bahwa manusia itu laki-laki dan perempuan. Walaupun ada kelainan-kelainan ini adalah kelainan gitu, itu bukan normalnya. Ya. Tetapi ada lagi keberatan yang lain. Keberatan yang lain intinya adalah keberatan yang menolak Alkitab begitu, dan berkata bahwa Alkitab ini tidak relevan lagi. Alkitab ini adalah kitab yang ditulis ya ribuan tahun yang lalu. Jadi sekarang ini kita sudah progresif katanya, sudah melampaui Alkitab dan sebagainya gitu kan. Udah korup gitu ya, dokter. Udah korup ya. Ya sudah ya menurut mereka sih sudah lebih maju bahkan gitu kan. Nah, kita bilang tidak begitu. Tidak ya, karena Alkitab masih relevan, masih adalah firman Tuhan bagi kita. Alkitab ini relevan sepanjang zaman kita bilang. Nah, sayangnya banyak orang Kristen yang dalam banyak hal lain sudah melemahkan Alkitab. Makanya ketika kontroversi LGBT ini mencuat di akhir abad 20 dan sekarang sudah masuk abad 21, gitu ya, banyak gereja-gereja Kristen dalam tanda kutip di negara-negara barat ataupun di timur sini yang tidak punya kekuatan untuk melawan LGBT. Ada yang sudah menyerah, ada yang sudah menerima, ada yang sudah bendera putih lah gitu. Ya, artinya ada gereja-gereja sekarang yang LGBT bukan hanya masuk, bahkan sudah jadi pendetanya gitu. Sudah jadi pendetanya, sudah jadi aktivisnya segala macam, sudah gereja LGBT gitu. Ada banyak yang seperti itu. Pertanyaannya kenapa? Kenapa mereka bisa demikian? Karena gereja-gereja ini dari awal sudah melakukan banyak kesalahan untuk melemahkan Alkitab. Contohnya apa melemahkan Alkitab? Contohnya topik yang mungkin orang anggap tidak berhubungan, tapi sebenarnya berhubungan. Misalnya, karena ini kita kan tadi baca di Kejadian pasal 1. Nah, Kejadian pasal 1 ini bicara soal apa lagi? Kejadian pasal 1 bicara mengenai penciptaan. Penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari. 6 hari. Tuhan ciptakan hari pertama terang, hari kedua cakrawala, hari ketiga daratan dan tumbuh-tumbuhan, hari keempat matahari, bulan, bintang-bintang, hari kelima binatang laut dan binatang udara, hari ke-6 binatang darat dan manusia. Nah, banyak sekali gereja, banyak sekali orang Kristen yang tidak percaya itu lagi. Mereka menganggap itu hanya mitos. Karena mereka lebih mempercayai hipotesis
Ya, hipotesis yang dibuat begitu bahwa semuanya terjadi karena Big Bang, semua terjadi karena proses evolusi. Ya, penciptaan itu hanya cerita saja, atau hanya puisi saja, itu nggak benar-benar terjadi, itu hanya Mitos gitu. ya, mitos atau pelajaran rohani gitulah, pokoknya nggak benar punya gitu, kayak cuma suatu perumpamaan lah begitu. Iya. Ya. Dan kita lebih percaya apa kata sains, apa kata Charles Darwin dan lain sebagainya begitu. Nah, banyak orang Kristen sudah lari ke sana sehingga ketika kita bicara mulai transgender dulu nih, Kejadian 1:27. Allah menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Mereka tidak bisa lagi punya kekuatan memakai ayat ini karena ayat ini sudah mereka lemahkan sendiri. Ya. Ayat perikop ini sudah mereka lemahkan karena mereka menolak masalah penciptaan. Dan kalau mereka tidak percaya adanya Adam dan Hawa yang literal, ya, maka mereka tidak punya kekuatan untuk berkata, loh, Tuhan ciptakan, ya, Kejadian 1:27 Tuhan berfirman seperti ini. Karena menurut mereka ayat ini adalah ayat yang sudah ini, yang hanya perumpamaan saja gitu. Alegoris gitu. Hanya mungkin. alegoris, hanya puisi atau bahkan mitos. Ya. Nah, makanya kita bilang bahwa satu kompromi ya, akan melemahkan posisi, apalagi kompromi mengenai firman Tuhan yang begitu ya, dasar fondasi segala iman itu, wah, efeknya besar sekali sebenarnya. Efek domino gitu ya. Efek domino yang sangat luar biasa. Gitu ya. Nah, padahal tidak, kita bilang ya tidak. Dan Alkitab sangat tegas sekali. Misalnya kita lihat lagi di dalam Ulangan sekarang ya, Ulangan. Jadi transgender itu apa? Transgender itu macam-macam. Tadi kita sudah singgung sampai yang paling apa ya? Paling ekstrim kan sampai orang operasi ya. Ya. Orang operasi laki-laki, wah, itu menjadi perempuan. Gimana tuh caranya? Ya. Operasi, wah, berarti apa? Kelaki-lakiannya dipotong gitu ya. Bukan disunat doang gitu ya. Mungkin dipotong gitu. Lalu dia implan payudara misalnya, gitu kan? Kemudian dia suntik hormon-hormon perempuan. Ya, perempuan sebaliknya. Dia hilangkan payudara ya dengan operasi misalnya. Lalu dia suntik hormon laki-laki, testosteron dan lain sebagainya ya. Itu sudah ekstrim memang gitu. Tetapi transgender tidak dimulai di sana ya. Transgender dimulai dari hati sekali lagi. Dari hati. Jadi Tuhan Yesus selalu menekankan masalah hati. Gitu ya. Misalnya masalah berzina, kita ada singgung minggu lalu juga ya, masalah berzina. Berzina itu bukan dimulai saat udah tidur berdua begitu. Tidur dengan yang bukan suami atau bukan istri ya, sudah bersetubuh gitu. Bukan. Tuhan Yesus berkata dimulai dari kapan? Dari dalam hati. Sudah ada niat itu, sudah ada maksud itu, hawa nafsu itu, kemudian dilaksanakan. Itu dari hatinya sudah berzina gitu. Nah, sama transgender itu mulai dari hati tadi. Hati yang tidak menerima bahwa saya ini Tuhan ciptakan laki-laki. Saya ini Tuhan ciptakan perempuan. Ya, Tuhan menaruh saya dalam posisi ini. Nah, tidak menerima itu, tapi dia malah mau menjadi yang sebaliknya. Dan tidak usah sampai operasi. Operasi kan baru-baru ini. Gitu. Operasi baru ada abad 20-an gitu. Sekarang saya tanya, apakah transgender sudah ada dari zaman Alkitab? Ya. Ternyata ada gitu. Tapi mereka nggak pakai operasi. Nggak pakai operasi gimana caranya? Coba kita buka Ulangan 22. Ulangan 22 ayat yang kelima. Ulangan 22 ayat yang kelima, orang boleh baca? Ya, Ulangan pasal 22 ayat 5. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki, dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Baik. Jauh sebelum orang menjadi transgender dengan cara operasi, berabad-abad, beribu-ribu tahun sebelumnya belum ada operasi. Bagaimana mengekspresikan pemberontakan di dalam hati itu. Bahwa saya tidak terima bahwa saya ini laki-laki. Saya maunya jadi perempuan. Atau seorang perempuan, saya tidak terima saya sebagai seorang perempuan. Saya maunya menjadi laki-laki. Begitu. Pengekspresiannya zaman dulu
adalah dengan salah satu caranya berpakaian. Gitu. Berpakaian. Jadi yang laki-laki, oh yaudah saya mau jadi perempuan, dia berpakaian seperti perempuan, berlaku seperti perempuan. Yang laki-laki, dia berpakaian seperti laki-laki, berperilaku seperti laki-laki. Nah, Tuhan bilang, ini adalah kekejian bagi Tuhan. Kekejian bagi Tuhan karena Tuhan tidak ingin perbedaan laki-laki dengan perempuan ini dihilangkan. Tuhan berkata, aku ciptakan kamu laki-laki dan perempuan. Satu laki-laki, satu perempuan. Baiklah, masing-masing punya peran masing-masing. Masing-masing Tuhan ingin setia dalam posisi masing-masing. Laki-laki setia dalam posisi dia, perempuan setia dalam posisi dia, Tuhan kasih tanggung jawab masing-masing. Tapi sekali lagi, banyak gereja yang tidak bisa lagi mengajarkan hal ini. Jadi mereka sudah lemah. Mengapa? Karena mereka sudah melemahkan Alkitab. Begitu. Mereka melemahkan Alkitab untuk agenda yang lain. Agenda yang lain. Agenda apa? Agenda karena gereja-gereja pun banyak yang sudah, ya sejak tahun 1900-an abad 20 sudah tersapu oleh gelombang feminisme di dunia ini yang mau menghilangkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal peran mereka. Jadi feminisme ingin berkata bahwa tidak ada perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. LGBT datang sudah setingkat lebih parah lagi, tidak ada perbedaan fisik bahkan antara laki-laki dan perempuan. Gitu. Badan saya laki, tapi saya bisa mengaku saya perempuan gitu. Jadi bisa dibilang lebih ekstrim. Oh, lebih LGBT, ekstrim, ya? lebih ekstrim. LGBT adalah bentuk ekstrimnya. Dari feminisme. Feminisme adalah bentuk yang sedikit lebih jinak sedikit, tapi berbahaya Lebih sebenarnya. minimalis. Ya. Karena feminisme berkata tidak ada perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Ya. LGBT selangkah lebih maju, tidak ada perbedaan fisik bahkan antara laki-laki dan perempuan. Saya bisa tubuhnya perempuan, tapi saya ngaku saya laki gitu. Dan kamu harus percaya sama saya. Saya bisa tubuh saya laki-laki, tapi saya bilang saya perempuan. Gitu. Dan kamu harus percaya sama saya. Gitu. Tidak ada lagi perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan. Ini adalah posisi LGBT. Tapi kenapa banyak gereja gagal untuk menahan gelombang LGBT? Karena dia sudah bagaikan suatu fondasi itu atau satu meja seperti ini itu kakinya udah ditebas sama dia duluan gitu. Kakinya sudah ditebas. Padahal Tuhan ingin membedakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, mungkin sekali lagi banyak orang bilang, "Oh, ini kan perjanjian lama, masalah laki-laki jangan pakai pakaian perempuan, perempuan jangan pakai pakaian laki-laki. Ini adalah perjanjian lama." Kita bilang begini, kan kita sudah bilang bahwa perjanjian lama juga banyak mengandung prinsip-prinsip yang perlu kita sebenarnya perlu kita camkan gitu ya, perlu kita terapkan ya. Tapi hal ini juga dipertegas di dalam perjanjian baru sebenarnya. Perjanjian baru coba kita buka di dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasal 11 ayat 14 dan 15. Ya, silahkan dibaca. 1 Korintus pasal 11 ayat 14 sampai 15. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Baik. Perjanjian baru, ini perjanjian baru sekarang ya, menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan Tuhan inginkan atau Tuhan tanamkan di dalam alam untuk memiliki penampilan yang berbeda. Tuhan ingin laki-laki dan wanita punya penampilan yang berbeda. Minimal, kita baca di sini, rambutnya saja sudah mestinya berbeda. Bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki kalau dia berambut panjang, dan adalah kehinaan bagi perempuan kalau dia berambut pendek. Gitu. Ya. Nah, atau sebaliknya ya, sebenarnya katakan sih bahwa kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang. Gitu. Ya. Jadi Tuhan ingin ada perbedaan apa ya? Penampilan laki-laki dan wanita Tuhan ingin beda gitu. Jadi ini mengukuhkan apa yang dikatakan di ulangan tadi, bahwa dalam hal berpakaian dan lain sebagainya, jangan sampai laki-laki dan wanita tidak bisa dibedakan sama sekali. Gitu. Tuhan ingin ada distinction. Karena dari pakaian ya, atau penampilan akan berpengaruh kepada
pola pikir mengenai fungsi dan peran di dalam keluarga, di dalam gereja, dan di dalam masyarakat. Ya. Yang kalau kita larang semua, yang kita abaikan semua, ya buahnya salah satunya adalah LGBT. Ini buahnya. Tetapi sekali lagi banyak gereja tidak mampu untuk melawan ini, menangkis ini, karena dasarnya sudah mereka tebas. Gereja sudah tersapu oleh feminisme, sehingga mereka mengabaikan perbedaan peran laki-laki dengan perempuan di dalam Alkitab. Misalnya, Alkitab berkata, suami adalah kepala rumah tangga, hai istri tunduklah pada suami, hai suami kasihlah istri. Lalu banyak gereja yang sekarang berkata, enggak lah, gitu kan. Nah, itu kan itu udah agak kuno itu, gitu ya. Agak kuno, begitu. Jadi sudah kadaluarsa, sudah tidak berlaku lagi, jadi dia tidak mau mengajarkan itu. Kemudian, peran laki-laki dan wanita di dalam, misalnya, di dalam gereja. Ya, Tuhan ingin laki-laki yang, misalnya, jadi gembala. Yang mengajar laki-laki dewasa. Anda baca 1 Timotius pasal 2, dan lain sebagainya. Tetapi banyak gereja hari ini mengabaikan itu. Tidak ada beda. Ya, wanita boleh jadi pendetanya, ya wanita jadi apa. Karena, lalu kita bukakan tulisan Petrus 1 Timotius 2, 1 Korintus 14, ya aku melarang wanita untuk memerintah laki-laki lain sebagainya. Itu tidak berlaku lagi, itu cuman ini aja, itu orang zaman dulu belum terlalu canggih gitu. Nah, kalau begitu, maka apa dayanya ketika gereja mau melawan LGBT, lalu kelompok LGBT bilang, itu bagian yang sudah kuno gitu. Bagian mengenai Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan itu sudah kuno gitu ya. Sudah masalah menekankan laki-laki beda dengan wanita itu sudah kuno. Kita sekarang sudah progresif. Dia tidak punya kekuatan lagi karena gereja-gereja banyak yang sudah mengabaikan ya, dari awal pembedaan firman Tuhan antara laki-laki dan perempuan dalam hal peran di gereja, peran di rumah tangga. Sehingga ketika LGBT muncul, ya mereka tidak punya kekuatan moral atau semangat moral untuk melawan itu, terlalu bersemangat gitu sebenarnya. Nah, jadi kita melihat di sini ya itu adalah hal yang sangat disayangkan gitu ya. Ada yang berkata begini, ini transgender. Karena saya pernah membaca, ada orang pendukung transgender, dia kutip Matius 19. Dia bilang, Tuhan Yesus mengokekan transgender. Katanya. Coba kita cek, benar nggak Tuhan Yesus mengokekan transgender? Kita baca Matius 19 ayat 12. Iya, Matius pasal 19 ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Oke, jadi ada orang yang tidak dapat kawin di sini ya, tidak dapat kawin. Jadi dalam bahasa KJV dia pakai istilah eunuch. Eunuch itu apa ya? Sida kasim lah, gitu ya. Ada orang yang eunuch atau menjadi kasim memang dari lahirnya, ada yang dijadikan demikian orang lain. Jadi saya pernah membaca ada kaum LGBT yang memakai ayat untuk berargumen. Nah, kaum inilah kaum LGBT katanya, atau kaum transgender karena ini tidak kawin punya katanya. Nah, kita bilang tidak, ini sama sekali bukan bicara soal transgender gitu. Ini sedang bukan bicara soal jenis kelamin, ini bicara mengenai kawin atau tidak kawin gitu. Ya. Nah, kawin itu memang tidak diharuskan oleh Alkitab. Ada orang yang memang tidak kawin. Nah, ini Tuhan Yesus ajarkan. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia lahir demikian. Artinya dari lahir sudah ada kecacatan pada organ kelaminnya. Nah, ini yang tadi kita bicarakan. Tadi kita bicarakan secara medis, ada sebagian orang yang memang lahir ada kecacatan dalam organ reproduksi. Ya. Jadi memang dia tidak bisa kawin lah begitu. Ya. Atau kalau kawin pun tidak bisa punya anak. Ada orang yang dijadikan demikian orang lain. Orang zaman dulu kan jadi kasim kan dikebiri sama raja begitu biasanya. Tangkap dikebiri. Nah, ada orang lain yang membuat dirinya demikian karena kemauannya, maksudnya dia memang tidak menikah gitu karena dia mau melayani Tuhan atau lain sebagainya ya. Jadi ini sama sekali tidak ada hubungan dengan
oh saya laki-laki mau berubah jadi perempuan dan lain sebagainya. Jadi ini penyalahgunaan teks ya oleh para pendukung LGBT. Gitu. Sehingga kita kembali ke pertanyaan awal kita, apakah transgender terlahir demikian? Tidak. Ya. Alkitab mengatakan bahwa setiap orang Tuhan ciptakan laki-laki atau perempuan. Dan laki-laki atau perempuan ini, baiklah masing-masing menerima apa yang Tuhan berikan kepada dia. Jangan memberontak. Coba kita buka sebagai terakhir di sini sebelum kita masuk tanya jawab, Mazmur pasal 2. Mazmur pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5 ya, tolong dibacakan. Ya, Mazmur pasal 2 1 sampai 5. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Oke. Jadi pemazmur membuat nubuat di sini ya. Tanya raja-raja dunia bersiap-siap, para pembesar bermufakat untuk melawan Tuhan, dan apa yang mereka katakan? Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka. Jadi manusia ingin lari dari hukum Tuhan, dari apa yang mereka anggap belenggu Tuhan. Salah satu belenggu yang mereka anggap belenggu itu adalah, ya kita ini laki-laki atau perempuan. Karena setiap orang lahir, tidak ada yang pilih. Saya yakin waktu Anda pilih, Anda nggak disuruh isi kuesioner. Ya. Mau laki-laki centang, mau jadi perempuan centang. Kita lahir apa adanya. Itu adalah salah satu kodrat dari Tuhan, boleh dibilang. Kodrat dari Tuhan. Saya tidak pilih jadi laki-laki, yang wanita Anda tidak pilih jadi wanita, ya, masing-masing kita dijadikan demikian. Tuhan mengasihi baik laki-laki maupun wanita. Tuhan kasih keunikan masing-masing. Tuhan kasih derajat yang sama, sama-sama manusia yang Tuhan kasihi. Tapi Tuhan kasih memang fungsi yang berbeda. Ya. Dalam secara biologis saja beda. Laki-laki nggak ada yang bisa bilang, aduh saya pengen banget melahirkan gitu ya, saya mau pengen melahirkan gimana, ya nggak bisa gitu. Kamu tidak dijadikan perempuan, kamu mau melahirkan pun kamu nggak bisa melahirkan gitu. Nggak tahu bulan apa itu, tahun lalu tahun berapa ada katanya laki-laki bikin heboh dia bertelur katanya, masih nggak? Ada tuh di berita masa bertelur, ternyata memang bohongan, itu kan settingan gitu. Ya. Atau perempuan, oh tapi saya pengen jadi laki-laki, ya enggak, masing-masing kita punya tanggung jawab kita. Tuhan jadikan kita laki-laki, ada tanggung jawab laki-laki. Tuhan jadikan perempuan, ada tanggung jawab perempuan. Dan ya, tidak berarti juga semua peran tradisional laki-laki atau peran tradisional perempuan itu harus begitu ya. Artinya, ya ada banyak hal yang laki-laki bisa lakukan. Karena dulu ada, oh laki-laki nggak boleh masak. Ya tapi laki-laki bisa juga masak, jadi chef dan sebagainya. Atau perempuan nggak boleh sekolah, saya tidak setuju itu. Perempuan silakan sekolah, ya, dan ini. Tetapi lain sebagainya, saudara kasih Tuhan, ada peran-peran yang mendasar, gitu, yang tidak bisa dihilangkan, gitu ya, tidak bisa dihilangkan dan tidak bisa ditolak sebenarnya, gitu ya, di dalam keluarga dan di dalam masyarakat dan di dalam gereja, terutama. Kalau kita melanggar itu pasti efeknya buruk. Oke, jadi tidak ada yang diciptakan transgender. Jadi tubuh saya laki, jiwa saya perempuan katanya. Wah tuh, kayak jiwa bisa diteropong aja jiwanya. Tubuh saya perempuan, jiwa saya laki-laki katanya. Gitu. Tidak. Ya, itu berarti Anda berkata Tuhan salah taruh jiwa gitu. Ya. Kayak Tuhan itu kayak di pabrik manusia gitu kan. Tung. Wah, salah taruh gitu. Saya tubuh laki ditaruh jiwa perempuan. Oh enggak, Tuhan tidak membuat kesalahan. Kalau Anda laki-laki tapi lembut, ya nggak masalah. Laki-laki kenapa tidak boleh lembut sebenarnya? Gitu ya. Cuman jangan lembut lalu berkata saya perempuan. Gitu. Atau ada perempuan yang punya jiwa pemberani, nggak masalah, bagus malah, gitu kan? Wah, berani atau apa dan sebagainya. Tapi jangan bilang kamu laki-laki begitu. Jadi ya. Ada salahnya juga kalau misalnya laki-laki hanya dikatakan kamu hanya boleh begini, perempuan hanya boleh begini, yang tidak ada di Alkitab.
gitu ya. Kita harus hati-hati juga seperti itu. Namun kalau sudah masuk ke feminisme dan LGBT itu sudah kacau.